Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juang devisa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya ingin melanjutkan kisah saya sampai bisa ke Taiwan. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kita pulang sampai ke Indonesia menjadi orang yang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin saya bercerita saya sampai pulang ke Indonesia dan memiliki rumah dan alhamdulillah diberi anugerah putri. Setelah saya berapa bulan setelah anak saya lahir, saya kembali melanjutkan lagi ke Taiwan. Kali ini saya proses melalui cabang di kota saya sendiri. Waktu dulu saya proses dari Jakarta, PT Jakarta, tapi keberangkatan kedua saya yang 2019 saya proses di cabang yang pusatnya di Madiun, di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. PJTK itu juga lumayan besar. Saya proses di cabang kota saya. Itu saya daftar dulu dengan seperti yang dulu lah, perlengkapan surat-surat lengkap dan lain-lain. Menunggu berapa hari saya dihubungi lagi, katanya agensi mau interview. Setelah saya interview, saya ada dua tawaran job. Satu di pabrik seperti bikin tempat tidur itu, terus yang kedua di mesin CNC. Pada waktu itu saya belum memutuskan, saya tunggu beberapa hari baru saya putuskan untuk memilih di pabrik CNC. Itu bukan pabrik yang bikin CNC loh ya, itu pabrik seperti milling, terus cutting, terus drilling itu ya. Setelah itu saya interview dan harus nunggu lagi berapa bulan sampai dihubungin kembali oleh pihak cabang, dan agensi akhirnya menghubungi dan menerima saya. Saya melanjutkan proses lagi ke pusat, tapi saya harus masuk PLK dulu. Dulu saya PLK biaya sendiri juga, itu habis berapa itu, sekitar 17 juta untuk di PLK nya ya. Di PLK saya bayar sendiri segitu. Terus di PLK hanya pelajaran formal lah, kosakata sama
pelatihan, tapi pelatihan tidak setiap hari ada, hanya beberapa yang dikerjakan di saat itu. Langsung setelah itu CEO turun, saya dipindah ke pusat PJTKI pusat, yaitu yang ada di Surabaya. Di sana juga harus mengikuti pelatihan bahasa lagi sekitar 1 bulan 2 bulanan di sana. Kita sudah nggak ada biaya sudah habis. Akhirnya kita ambil bank, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena terlalu lama menunggu di PT waktu itu, di PT kita harus bayar lagi. Semua total itu 47 juta, sekitar 50 jutaan lah, itu tanpa potongan. Itu belum termasuk makan, akomodasi, dan lain-lain. Setelah tanda tangan CO agensi, kan sebelum itu sudah saya tanya gimana lembur dan lain-lainnya, katanya bagus. Setelah tanda tangan CO, kita proses terus berlanjut sampai saatnya itu terbang. Sampai saat terbang, sampai di Taiwan, masuk penampungan itu malam zaman dulu. Penampungan bukan karantina ya, penampungan itu penampungan kayak orang Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia dicampur jadi satu, perempuan laki-laki itu jadi satu di situ. Ya kayak apa ya, kayak kandang lah. Terus medical. Setelah itu baru dibawa ke agensi. Nunggu lagi tanda tangan, surat-surat berkas-berkas dan lain-lain. Setelah itu baru dibawa ke majikan. Di majikan ternyata berapa bulan bekerja nggak ada lembur, sepi. Akhirnya diliburkan juga, dipotong. Pokoknya saya marah sama agensi. Kenapa? Katanya dari Indonesia bilangnya ada lembur banyak, tapi sampai sini nggak ada. Dia bilangnya gampang banget. Bilangnya katanya dulu ada lembur gini-gini, tapi nyatanya nggak ada. Saya bilang ke PT juga, tapi PT juga bilang itu bukan urusan PJTKI lagi. Ternyata PJTKI kalau TKI sudah lepas dari Indonesia sampai di Taiwan itu sudah nggak ada urusan. Ternyata seperti itu permainan mereka. Setelah itu libur dipotong, terus nggak ada lembur, jadi min total itu. Sampai akhirnya kita kena PHK. PHK pun kita masih dibohongin. Kata penerjemah agensi,
bilangnya nanti dikasih pesangon, nanti ada pesangon. Giliran tiba waktunya kita udah tanda tangan, kita minta pesangonnya nggak dikasih, dibohongin lagi 2 kali, masih sabar, terus dicariin job lagi, dan ternyata jobnya juga tidak sesuai. Sebelum selesai kontrak sudah diputus kontrak sama majikan, padahal saya itu bayar 20.000 di situ. Akhirnya saya udah habis kesabaran, saya laporkan ke NGO. Akhirnya saya masuk shelter, dibantu NGO dan shelter dan Ganas. Alhamdulillah gaji saya dikembalikan semua, terus uang bayar job juga dikembalikan utuh, masih dapat kompensasi lain-lainnya. Intinya dari cerita saya ini, jangan takut untuk memperjuangkan hak kalian, karena kita resmi di sini, kita dilindungi undang-undang. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang Devisa Jaya.